Pembicara yang sudah berkecimpung di dunia retail dan tentunya berpengalaman dalam penggunaan Teleprime-nya itu sendiri, yaitu Ibu Vira Yunandar yang mana sudah bergabung dengan kita pada saat ini. Saya berharap Saya berharap Bapak, Ibu, dan teman-teman semua sekalian dapat mengikuti webinar hari ini sampai akhir acara karena akan ada informasi dan sharing user experience bersama Ibu Vira untuk berbagi pengalaman beliau selama menggunakan software accounting Teleprime-nya itu sendiri. Kami akan menyajikan demo di akhir webinar, yang mana akan sangat membantu Bapak Ibu juga dalam penggunaan Teleprime-nya itu dalam bisnis dan usahanya. Juga kami akan buka sesi tanya jawab. Jadi untuk Ibu atau Bapak yang ingin mengetahui tentang Teleprime-nya itu dan ingin bertanya, boleh aja langsung tulis di kolom komentar yang tersedia. Kami akan bantu untuk menjawab pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita mulai diskusi kita kali ini, saya akan informasikan sedikit mengenai PT BIT. PT BIT yang berdiri pada tahun 2002 ini merupakan perusahaan solusi di bidang IT yang cerdas, aman, dan scalable. Kami juga memberikan solusi di bidang software accounting dengan salah satu produk kami yaitu Teleprime, dan juga aplikasi HR yaitu Enta. Kami juga merupakan Go Partner dari Microsoft. Saat ini, kami sudah melayani kurang lebih dari 1.000 customer di Indonesia dan berkantor pusat di Jakarta. Visi kami menjadi pemimpin yang memiliki gagasan kuat dalam industri teknologi informasi. Karenanya, kami memiliki misi untuk menciptakan dan memelihara lingkungan profesional yang sangat terampil dan berfokus pada kepuasan pelanggan. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, salah satu produk kami, yaitu Teleprime, merupakan software accounting yang dapat memberikan solusi untuk mempermudah dalam pencatatan maupun pembuatan laporan, tidak hanya dalam hal keuangan, namun juga untuk inventory management, sales, purchase, dan lainnya. Kami adalah award-winning global company dan sudah menjadi pioner sejak tahun 1986. Kami juga sudah melayani lebih dari 2 juta pengguna di dunia yang memiliki kualitas research dan development yang mumpuni. Untuk saat ini, banyak sekali perusahaan yang mungkin seperti milik Anda ya, salah satunya, yang menggunakan aplikasi POS itu sendiri, atau antarmuka seperti platform e-commerce, atau mungkin platform online selain mesin POS untuk kegiatan sales-nya. Nah, di dalam kegiatan bisnis ini, pasti membutuhkan sistem akuntansi yang komprehensif dan juga solusi manajemen keuangan bersamaan dengan penjualannya. Webinar ini secara eksklusif diadakan untuk memenuhi kebutuhan tersebut dan akan memberikan manfaat untuk Anda. Dalam penggunaannya, ada beberapa tantangan dalam menggunakan sistem POS itu sendiri, seperti perlunya memasukkan data penjualan ke dalam sistem akuntansi, terus juga harus kontrol atas keuangan dan akuntansinya, ada juga langkah-langkah yang kompleks untuk menganalisis data untuk penjualannya, terus juga ada pemrosesan pesanan dan manajemen inventaris yang kompleks, ada juga ketergantungan terhadap beberapa database untuk dalam pembuatan laporannya, terus juga ada juga seperti challenge untuk langkah-langkah yang kompleks saat membuat manajemen hutang akun. Nah, dalam penggunaannya ini sendiri, cukup banyak tantangan yang akan dihadapi pelaku bisnis dalam integrasi sistem POS-nya itu. Nah, sedikit sudah saya jelaskan sih sebelumnya kan mengenai sistem POS-nya sendiri. Tapi untuk lebih jelasnya lagi, mungkin akan saya serahkan kepada ahlinya, yaitu Ibu Vira Yunandar, yang mana sudah bergabung dengan kita pada pagi hari ini. Boleh untuk Ibu Yunandar kami persilakan. Ya, baik. Terima kasih Mbak Windy. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Bapak dan Ibu yang sudah hadir di webinar kali ini. Saya juga berterima kasih kepada tim Teli yang sudah mengundang saya untuk bisa sharing-sharing di sini. Ini saya langsung mulai aja ya, Win ya. Oh iya, boleh banget Mbak Vira. Ya, baik. Jadi Bapak dan Ibu, mungkin kita hari ini konsepnya lebih ke sharing ya. Jadi saya akan bercerita sedikit apa yang saya rasakan ketika saya menggunakan Teleprime. Nah, bagi kita pelaku bisnis di bidang retail, biasanya kita itu menggunakan mesin POS ya.
mesin point of sale itu biasanya kita integrasikan dengan sistem-sistem yang ada di kantor kita, Bapak dan Ibu, seperti sistem keuangan kita, terus juga ada sistem pelacakan barang atau stok yang ada di gudang, terus mengelola invoice, mengelola hal yang semua yang berkaitan dengan inventory, terus juga menetapkan harga, itu semua kita perlukan pada saat kita menjalankan bisnis retail. Nah, mungkin Bapak dan Ibu sendiri di sini ada yang retailnya berbentuk independen atau memiliki ruko atau toko sendiri, ataupun ada yang mengelola waralaba, terus juga ada specialty store. Tapi kan konsepnya sama aja ya Bapak dan Ibu. Jadi di sini kita akan bahas apa sih benefitnya ketika kita mengintegrasikan sistem POS yang kita pakai dengan sistem accounting dan keuangan yang fleksibel. Boleh di next? Kenapa kita sebagai pelaku bisnis, Bapak dan Ibu, harus mengerti mengapa kita membutuhkan sistem yang terintegrasi dengan POS. Yang pertama, kita bisa memudahkan kita dalam menjalankan bisnis kita karena semua step saling terhubung sehingga tidak ada step yang terlewati atau yang dilakukan secara berulang. Nah, selanjutnya juga membuat supply chain management kita menjadi lancar seperti halnya manajemen inventory, terus sales and purchase, invoice, manajemen batch, itu semua terkoordinasi dengan baik Bapak dan Ibu. Jadi ketika kita membutuhkan A, lalu step berikutnya adalah B, jadi itu sesuai step, tidak sampai melewati C dan tidak melewati B-nya sendiri. Nah, selanjutnya hal ini memudahkan kita dalam meningkatkan kemampuan perusahaan kita untuk menjalani transaksi ataupun melakukan pencatatan keuangan. Nah, selain itu adanya pembuatan laporan yang cepat sehingga kan kita tidak perlu membuka banyak aplikasi atau membuka banyak tab. Tetap saja kita hanya perlu mengintegrasi satu sistem POS kita dengan satu sistem software akuntansi yang sangat lengkap modulnya, seperti yang kita bicarakan sini adalah Teleprime. Nah, selanjutnya dengan adanya integrasi dari POS kita dengan sistem accounting dan financial yang lengkap, itu membuat kita sebagai pelaku bisnis dapat mengkontrol inventory kita dengan lebih baik. Jadi kita bisa mengecek nih Bapak dan Ibu di gudang inventory yang paling laku atau yang paling best seller itu yang mana sih, kita bisa nge-track, ataupun yang tingkat perputarannya paling rendah, yang kurang diminati itu inventory yang mana. Nah, itu bisa dianalisis juga melalui sistem akuntansi ini. Sehingga ketika kita sudah mempunyai sistem-sistem yang saling berintegrasi, itu dapat mengurangi pengeluaran bisnis kita untuk melakukan hal-hal lain. Sehingga kita bisa lebih fokus dalam mencari strategi untuk menjalankan bisnis itu tersendiri. Boleh di next? Jadi gimana ya Bapak dan Ibu menurut saya? Jadi ketika kita mengintegrasi mesin POS kita dengan Teleprime, kita dapat lebih mempunyai waktu lebih banyak, lebih efisien, terus juga lebih efektif seperti itu. Kenapa? Karena menurut yang saya rasakan, Teleprime ini dia sebuah software akuntansi, software keuangan, di mana dia ini komplit, terus juga harganya murah Bapak dan Ibu. Hanya Rp250.000, kalau nggak salah ya, mungkin nanti akan dibantu oleh tim telinya sendiri, Rp250.000 per user itu per bulan. Nah, itu juga bisa digunakan baik on-premise maupun on-cloud. Jadi kan kalau on-premise kita ada disambungkan ke kabelan kita ya Bapak dan Ibu kalau di kantor. Nah, baik kalau misalnya on cloud mungkin lebih memudahkan kita yang ingin, atau misalnya staff atau kita yang user telinya sendiri ingin memakai di luar kantor, tidak harus terhubung dengan kabelan, itu bisa Bapak dan Ibu. Apalagi misalnya mungkin ada keperluan atau mungkin diharuskan kondisinya diharuskan untuk work from home. Nah, itu sangat membantu karena para user kita nantinya akan hanya login di web browser mereka, masukkan ke tele browser, jadi tidak perlu terhubung atau terkoneksi dengan kabelan atau kabel printer di kantor. Mereka bisa mengerjakan pekerjaannya dari rumah. Nah, itu sebagai pelaku bisnis itu sangat memberikan benefit lebih buat kita ya. Jadi nggak perlu takut kalau si A nggak masuk kerjanya nggak selesai, enggak. Jadi dia bisa membuka Teleprime-nya itu sendiri di rumah atau di tempat lain selagi
internet mereka stabil, koneksi internetnya stabil. Terus itu dari sisi kita sebagai pengeluaran ataupun dari sisi cost yang kita keluarkan ya Bapak dan Ibu. Kalau misalnya dari fiturnya Teli sendiri apa sih yang saya rasakan? Nah, di Teli sendiri itu dia bisa multiple company, terus dengan grouping yang mudah dan konsolidasi yang mudah. Jadi ketika Bapak dan Ibu mempunyai banyak perusahaan, itu bisa juga datanya dimasukkan ke Teli. Jadi tidak perlu pusing-pusing menambah sistem baru lagi Bapak dan Ibu, seperti itu. Nah, selanjutnya juga Teli Prime sendiri ini dia bisa mengelola pembelian, purchase order sampai dengan benar-benar purchase. Intinya gini Bapak dan Ibu, satu cycle proses pembelian itu semua tahapan yang dilalui itu bisa dicatat transaksinya melalui Teli Prime. Nah, untuk selain itu dia juga bisa mengelola payable dan receivable dengan mudah, hutang dan piutang kita. Jadi apakah misalnya kita ingin menetapkan limit atau mengkontrol atau mengecek piutang kita, terus apa hutang yang sedang outstanding segala macam itu bisa Bapak dan Ibu, sehingga kita menjadi lebih terarah aja ya. Jadi kita tahu nih, oh yang outstanding sekian gitu. Nah, selain itu dengan Teli Prime kita juga bisa mengelola daily cash flow kita. Terus juga nih yang paling penting nih untuk kita pemilik bisnis retail, kan pasti banyak kita punya gudang ya Bapak dan Ibu. Gudang mungkin ada di beberapa lokasi, terus juga cabang-cabang toko kita itu tersebar di beberapa wilayah. Nah, dengan Teli Prime itu semua bisa terintegrasi. Jadi dia bisa memasukkan data transaksi dari berbagai warehouse dan cabang kita gitu. Nah, selanjutnya juga untuk pembuatan invoice baik itu tunai maupun kredit itu bisa juga dilakukan di Teli Prime. Terus juga untuk laporan, semua laporan seperti laporan buku besar, tagihan hutang piutang, neraca keuangan, laporan laba rugi, neraca saldo, ataupun laporan lain yang mungkin Bapak dan Ibu butuhkan di dalam perusahaan itu bisa Bapak dan Ibu diakses melalui Teli Prime. Boleh di next? Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan nih, kenapa sih saya memilih Teli Prime untuk ada di bisnis saya gitu kan. Teli Prime adalah sebuah financial solution yang bisa terintegrasi dengan baik dengan mesin POS kita nih. Teli Prime sendiri mempunyai banyak modul Bapak dan Ibu, jadi dia bukan hanya satu modul terus nanti kalau kita butuh modul yang lain kita harus mengeluarkan biaya, enggak. Jadi ketika kita membeli Teli Prime itu, maka kita akan mendapat semua modul baik yang kita perlukan maupun enggak. Contohnya di sini di layar slide itu juga bisa Bapak dan Ibu lihat, ternyata di Teli Prime itu ada modul sales management, modul accounting, modul financial management, modul receivable and payable management, modul purchase management, terus juga ada modul inventory management. Nah, ini kan modulnya banyak ya Bapak dan Ibu ya. Apa aja sih yang ada di dalamnya? Banyak banget Bapak dan Ibu. Mungkin saya kan sebagai pemilik mungkin tidak sangat mengetahui secara detail. Namun user-user yang akan user atau staff Bapak dan Ibu yang akan memakai itu akan merasakan betapa wah banyak juga ternyata fungsinya. Jadi kita nggak perlu nih kalau butuh keperluan A dan pada saat kita membeli Teli Prime kita tidak memikirkan kalau kita membutuhkan modul itu pada saat bisnis kita berkembang lebih, terus juga lebih bagus dan lebih banyak kebutuhan, dan ternyata kita sudah mempunyai solusinya di dalam Teli Prime. Nah, misalnya untuk modul accounting, saya akan menjelaskan berdasarkan apa yang saya alami aja ya Bapak dan Ibu. Jadi untuk di accountingnya sendiri biasalah ya seperti jurnal transaksi itu pasti sudah ada default chart of account yang fleksibel, terus juga dukungan multi currency dia bisa Bapak dan Ibu, terus juga seperti yang sudah saya katakan tadi mengelola beberapa perusahaan bisa, terus grup perusahaan atau konsolidasi perusahaan bisa dilakukan dengan mudah, terus bisa memasukkan dan mengecek transaksi lampau juga, manajemen grup dan buku besarnya juga ada. Nah, selanjutnya untuk financial management untuk membuat laporan neraca keuangan, laporan laba dan rugi, neraca saldo, terus juga laporan buku besar, pembukuan buku bank atau kas, purchase atau sales register, semuanya itu bisa ada di modul financial managementnya ini Bapak dan Ibu, termasuk konfigurasi otomatis pencetakan tag,
terus juga manajemen buku cek, rekonsiliasi bank juga bisa. Nah, payment advice dan slip penyetorannya juga bisa kita handle di modul financial management ini, seperti itu. Nah, selanjutnya juga ada pengelolaan hutang dan piutang. Maksudnya gimana nih? Jadi manajemen kredit juga termasuk manajemen arus kas juga ya Bapak dan Ibu. Jadi ketika kita ingin menyelesaikan tagihan yang banyak, tagihan majemuk, itu bisa dikelola melalui modul risk payable and payable management. Terus juga aging analysis juga bisa. Terus menentukan limit kredit itu bisa, baik itu untuk kita set limit kredit kita by hari atau tanggal ataupun dengan jumlah, itu bisa juga besaran jumlah. Jadi kita nggak perlu takut itu melewati batas, karena dengan teli nanti kita akan set sekian, ketika sudah mendekati batas maka akan ada reminder tersendiri. Nah, selanjutnya juga ada utilitas kontrol kredit yang sudah saya katakan tadi, terus juga pengecekan arus kas atau dana, proyeksi arus kas, penghitungan bunga, itu lengkap semua Bapak dan Ibu di Teli Prime. Nah, selanjutnya ada purchase management, manajemen pembelian, semua hal yang berkaitan dengan pembelian kita, terus juga transaksi kita ke supplier, terus transaksi customer ke kita, itu semua bisa diintegrasikan dari sistem dari mesin POS kita ke dalam Teli Prime. Nah, yang paling penting nih menurut saya, benefitnya paling banyak yang saya rasakan itu adalah ketika saya integrasi sistem POS kita dengan inventory management modul. Jadi manajemen inventory modul itu kita bisa dapat apa aja sih, Mbak Fira? Jadi menurut saya apa yang sudah saya rasakan di modul manajemen inventaris, perusahaan kita itu bisa melakukan stock group atau kategorisasi tanpa batas Bapak dan Ibu. Jadi walaupun banyak unit yang kita jual, terus banyak unit yang kita miliki, itu bisa dimasukkan ke dalam Teli Prime. Terus juga kita juga bisa mendata lokasi atau gudang dan melakukan manajemen batch. Terus juga kita bisa memanage atau mengontrol tanggal kadaluarsa. Contohnya gimana nih, misalnya ketika saya ingin memasukkan barang, tanggal kadaluarsanya anggap saja bulan Desember gitu kan. Nah, ketika kita melakukan analisis manajemen tanggal kadaluarsa, itu akan terlihat mana aja sih, ada berapa banyak unit yang sudah mendekati waktu expire, apa yang harus kita lakukan. Jadi kita bisa melakukan strategi dengan cepat seperti itu. Terus pelacakan biaya barangnya juga ada, penghitungan biaya barang, terus juga reorder level, terus multiple stock valuation, semuanya ada di modul inventory management itu. Selain itu, dia juga bisa mengintegrasikan sistem POS kita di cabang A dengan gudang kita, atau dengan sistem keuangan yang ada di gudang kita maupun di head office kita. Nah, dalam artian itu memudahkan kita ya, jadi kita nggak perlu takut akan terjadi gap atau apapun Bapak dan Ibu. Jadi karena si Teli Prime ini bekerja secara real time, jadi membuat kita sebagai pelaku bisnis merasakan kalau menggunakan Teli Prime dengan integrasi mesin POS kita akan membuat pekerjaan kita menjadi efisien dan lebih efektif aja, seperti itu. Boleh di next? Nah, dalam pengintegrasian mesin POS dengan sistem accounting ataupun di sini Teli Prime, nih Bapak dan Ibu bisa dilihat sendiri. Tadi kan sudah saya jelaskan dikit ya Bapak dan Ibu, kalau misalnya kita bisa mengecek atau mengelola inventory management kita dengan banyak pilihan, terus juga kita bisa melakukan setup atau custom yang mungkin nanti akan dibantu oleh tim technical tally-nya. Terus juga kita bisa mengelola pembelian, semua step pembelian mungkin tidak akan ada yang tertinggal ya Bapak dan Ibu, seperti itu. Untuk payable management juga dikelola dengan mudah, credit period juga kita bisa men-setup limitnya, seperti itu. Karena sebagai pelaku bisnis, kita kan kerap kali menilai bisnis kita sendiri ya Bapak dan Ibu, apakah memang ini layakkah kita perjuangkan, atau ini tingkat perkembangan dari perusahaan kita ini berapa banyak sih, seperti itu. Nah, biasanya untuk
melakukan penilaian bisnis kan kita harus mengetahui karakteristik bisnis perusahaan kita sendiri, dimulai dari resikonya seperti apa, returnnya gimana, terus pembiayaannya gimana, itu bisa Bapak dan Ibu melalui Teleprime. Jadi ketika kita ingin melihat laporan keuangan, terus juga kondisi keuangan perusahaan kita secara real time, secara cepat, itu bisa dilakukan dengan Teleprime karena dia integrasi semua modul yang dibutuhkan. Jadi ketika kita ingin melakukan laporan A, kita ingin mengetahui laporan A ataupun laporan C, itu bisa. Nah, selanjutnya juga selain itu, di Tali sendiri bisa memasukkan data-data atau transaksi sebelumnya sehingga memudahkan kita dalam melakukan pengecekan atau mungkin nantinya ada hal yang diperlukan. Boleh di next? Nah, selanjutnya ada purchase and payable management, pengelolaan pembelian dan hutang Bapak dan Ibu ya. Jadi di sini mungkin saya akan sedikit bahas tentang multiple item. Jadi ketika kita membuat PO single purchase order kita, itu kita bisa melakukan order tracking, terus juga kita bisa memilih lokasinya seperti itu dengan banyak item, nggak cuma satu, dalam satu purchase order itu bisa Bapak dan Ibu. Nah, selanjutnya purchase ordernya juga kita bisa lakukan custom, bisa logo dengan menggunakan logo perusahaan kita, terus juga pencatatan atau hal-hal yang dibutuhkan, notes tambahan yang dibutuhkan itu bisa di custom di PO kita seperti itu. Nah, sehingga memudahkan kita dalam lebih ke efisien aja sih. Kalau misalnya kita maunya begini, nanti kita omongin ke tim telinya, bisa nggak sih kalau dibuatnya sesuai dengan perusahaan saya seperti itu, permintaan perusahaan saya. Oh, ternyata bisa. Nah, selain itu juga ketika kita ingin melakukan printing baik itu in English atau in bahasa, itu juga bisa di teli. Nanti kita akan pilih sendiri apakah PO-nya ingin dalam bentuk Inggris atau Indonesia. Nah, selain itu untuk POS invoicing, terus purchase and sales return itu juga bisa diintegrasikan dengan mesin POS yang Ibu atau Bapak miliki, dan kita hanya tinggal menghubungi tim technical telinya Bapak dan Ibu. Jadi nggak perlu takut kita bakal keriwetan atau gimana, nanti akan dibantu dan dibimbing sehingga kita bisa memaksimalkan penggunaan modul kita, walaupun sebelumnya itu kita tidak memerlukan semua modul, jadi nanti akan dibantu oleh tim telinya sehingga para user kita atau staff kita bisa menggunakan Teleprime dengan lebih mudah. Boleh di next? Nah, gimana sih apa keuntungan saya selain dari tadi saya jelaskan kalau misalnya Teleprime ini banyak modulnya Bapak dan Ibu ya. Boleh di next? Kita kan sebagai pemilik perusahaan atau menjalankan bisnis, kita pasti akan mengecek apakah kita memerlukan penambahan modal, apakah kita melakukan investasi lebih lanjut, atau kita ingin mengetahui nih jumlah penerimaan serta pengeluaran kas perusahaan kita secara lebih detail. Pasti kita ingin mengetahui seperti itu. Nah, caranya gimana? Nah, dengan adanya MIS report di Teleprime atau Management Information System, laporan manajemen informasi sistem, itu kita bisa melakukan atau mencetak dan membuat laporan keuangan dengan mudah dan di mana saja. Caranya seperti apa? Next. Nah, jadi kenapa sih kita sebelum masuk ke caranya nih Bapak dan Ibu ya, mengapa sih kita memerlukan MIS report? Nah, selain tadi sudah saya jelaskan kan, selain kita memerlukan laporan performa bisnis kita, dengan adanya MIS report ini kita bisa melihat bagaimana sih perkembangannya bisnis kita dari mungkin triwulan atau per bulan atau per tahun ataupun 6 bulan sekali, itu bisa Bapak dan Ibu. Jadi kita bisa mengecek, wah penerimaannya ternyata segini, pengeluarannya ternyata segini, itu bisa semua. Nah, selanjutnya terus juga ada di Teleprime kita bisa mengetahui apa sih strategi keuangan mana atau inventory mana yang ternyata tidak bekerja dengan baik bagi kita. Oh, itu ternyata bisa nanti akan dianalisis laporan kita, nanti kita akan membuka Teleprime-nya, terus juga kita ingin mendapatkan laporan apa yang ingin kita tahu. Nah, selanjutnya di Teleprime sendiri karena dia lengkap modulnya, itu
membuat waktu yang kita miliki untuk pembuatan laporan itu menjadi lebih cepat. Jadi kita nggak perlu buka lama-lama nih, buka banyak-banyak nih, karena kan semua modul udah terintegrasi jadi satu. Ya udah kita hanya buka satu aplikasi seperti itu, dan nanti akan terbantu dengan sendirinya. Karena menurut staff-staff saya yang menggunakan atau user menggunakan itu mudah. Boleh di next? Oh iya, saya juga ingat nih, kalau misalnya Teleprime itu mempunyai feature switch to atau go to, benar ya Mbak Windy ya? Mungkin saya salah atau gimana. Jadi seingat saya dengan adanya feature go to atau switch to, ketika user kita menggunakan Teleprime, misalnya nih mereka sedang melakukan catatan transaksi jurnal, nah tetapi kita ingin memerlukan laporan keuangan dengan cepat, jadi mereka tidak perlu menutup tab atau apapun itu, mereka hanya klik button di keyboard, klik mungkin ada kuncinya seperti itu ya, tinggal pindahkan aja layarnya ke feature switch, melalui feature switch to atau go to itu, tinggal pilih laporannya, nanti tinggal pilih optionnya apakah ingin di email atau dicetak. Nah, mereka pasti bisa, nanti akan jadi tidak perlu mengganggu pekerjaan yang sedang mereka lakukan. Ketika kita ingin melakukan ingin menginginkan laporan, itu akan tercetak atau misalnya terkirim dan kita menerimanya dengan cepat gitu. Jadi sehingga tidak perlu beberapa orang untuk melakukannya, karena mereka hanya bisa memindahkan melalui button, klik button di keyboard, itu bisa Bapak dan Ibu seperti itu. Nah, selanjutnya untuk di MS Report sendiri ada apa aja sih yang bisa kita ketahui? Nah, tadi ada laporan buku besar, terus juga ada receivable and payable, laporan hutang piutang, terus juga kita bisa melihat laporan arus kas kita, terus juga income atau expense statement, terus juga kita bisa mengecek user control atau security controlnya seperti itu. Nah, untuk balance sheet, trial balance, terus juga kita ingin melihat profit kita, itu semuanya bisa di Teleprime. Lengkap banget kan Bapak dan Ibu. Saya juga pas awal pakai, oh ternyata memang benar yang dikatakan kalau memang Teleprime ini all in one modul, jadi kita nggak perlu tambah apapun, kita ingin melakukan laporan apapun ternyata bisa seperti itu. Bahkan untuk analisis rasio atau ringkasan stok, laporan multi akun, terus juga laporan berdasarkan persentase, itu bisa Bapak dan Ibu. Ataupun misalnya verifikasi stok fisiknya gimana nih, laporan berdasarkan tanggal, itu bisa semua, itu ada opsinya tuh kan. Saya juga, jadi ketika saya pakai juga, wah ternyata bisa gitu loh. Next. Nah, mungkin bisa membantu Bapak dan Ibu yang memang perusahaannya membutuhkan banyak modul, itu menurut saya worth it Bapak dan Ibu, berdasarkan apa yang saya alami, apa yang staff atau user saya gunakan. Kalau memang di dalam Teleprime ini ketika kita membeli itu, kita nggak perlu pusing atau takut tidak saling terkonek dengan semua yang kita butuhkan, karena dia bisa terkonek dengan baik. Nah, itu yang saya rasakan. Nah, mungkin nanti akan dijelaskan oleh tim Teli untuk lebih lanjutnya. Seperti itu. Terima kasih Mbak Windy. Terima kasih Ibu Vira tadi penjelasannya. Nah, seperti yang terlihat di layar saat ini, ada beberapa perusahaan yang bergerak di bidang retail yang sudah menggunakan Teli dalam kegiatan usahanya. Salah satunya itu Ibu Vira sendiri ya, Ibu Vira ya. Ya. Maka dari itu saya ingin bertanya-tanya sedikit nih sama Ibu Vira mengenai pengalamannya selama menggunakan Teli sebagai solusi dalam kegiatan accounting di perusahaan Ibu. Aku mau tanya nih Bu, Ibu udah berapa lama ya dalam penggunaan Telinya sendiri itu ya? Sekitar 2 tahun, 2 tahunan ya. Sudah 2 tahunan ya berarti ya? Iya. Kalau kan berarti sebelum Ibu menentukan pakai Teli ya, pasti kan ada beberapa pilihan. Benar. Kenapa Vira tuh memilih menggunakan Teli pada akhirnya? Sebelumnya saya menggunakan software juga yang Mbak Widya, di mana kalau misalnya saya membutuhkan modul yang lain, saya harus bayar lagi gitu. Jadi iya, jadi walaupun mereka memang fiturnya juga lengkap, tapi untuk mendapatkan fitur yang lengkap itu saya harus melakukan pengeluaran kos yang berkali-kali seperti itu. Jadi juga ketika saya ingin mengintegrasinya juga terasa sulit ya. Nah, kenapa saya pilih Teleprime? Karena dia bisa mengintegrasi semua modul yang saya butuhkan, semua keperluan yang saya butuhkan. Jadi saya nggak usah ribet-ribet lah nambah ini, nambah itu gitu.
Berarti sebelumnya Ibu pakai itu software juga ya berarti? Nah, aku pengen Iya, tanya benar. pengalaman Ibu sendiri sih saat sebelum sama sesudah menggunakan Tally-nya gitu? Oke, perbedaan yang dirasakan ya Mbak Windy ya? Hmm. Oke, jadi gini Bapak dan Ibu kalau Mbak Windy. Jadi ketika sebelum saya menggunakan Teli itu terasa lebih lama. Jadi ketika saya ingin memerlukan laporan A atau laporan B, saya harus menunggu dulu nih, atau misalnya nggak enak kan mengganggu pekerjaan atau kerjaan yang user saya sedang lakukan. Nah, dengan adanya Teli itu ternyata bisa dilakukan secara multitasking. Jadi dia bisa melakukan tadi yang sudah saya katakan ada switch to atau go to, terus juga dengan adanya itu membuat cost yang saya keluarkan juga tentunya lebih sedikit. Terus juga di musim pandemi dalam setahun terakhir ketika menggunakan Tele on Cloud itu saya nggak perlu pusing lagi, mereka nggak ke kantor, nggak bisa terhubung dengan koneksi lainnya karena bisa menggunakan Tele on Cloud dan bisa mengerjakannya di rumah. Jadi lebih ke efisiensi dan efektif aja Mbak Windy. Berarti itu pun sudah pasti mempermudah kerjaan banget ya. Benar banget, iya. Jadi baik itu di gudang, terus di cabang dan head office itu saling terintegrasi dan terkoneksi secara real time. Jadi nggak ada gap seperti itu. Gitu. Mau tanya sih, selama penggunaan Teli ini apa aja sih yang sudah perusahaan Ibu Vira capai selama menggunakan Telinya selama 2 tahun ini sebagai solusi dalam bisnis Ibu? Kalau ditanya gitu bingung nih saya. Jadi kan ketika menggunakan Teleprime ya apa yang saya rasain dan apa yang saya capai. Jadi ketika saya melihat laporan perkembangan performa bisnis saya, tentu saya bisa mengetahui apa sih yang tidak berguna ataupun inventory mana yang mungkin perputaran permintaannya itu terlalu rendah. Jadi saya bisa mengkat itu dari strategi saya ganti lagi strategi lain. Jadi dengan adanya Teleprime saya lebih terbantu dalam membuat keputusan atau membuat strategi yang baru Mbak Windy. Jadi kan karena laporannya banyak, kemampuan analisanya banyak, jadi saya bisa mengetahui apa sih yang tidak bekerja ataupun strategi yang not working di company saya seperti itu. Jadi nggak perlu buang-buang waktu, ganti aja gitu kalau misalnya nggak perlu, ataupun saya malah bisa mengetahui ternyata ada cara lain loh untuk meningkatkan bisnis saya. Nah, dengan sistem keuangan dan accounting yang lancar tentunya selama menggunakan Teleprime. Berarti dapat membantu pengembangan juga lah ya dalam Iya benar. Ya. Kalau untuk fitur-fiturnya kan Teli banyak ya Bu Vira ya untuk modulnya. Aku pengen tahu nih fitur spesifik yang paling Ibu sukain sendiri tuh dari produk Teli apa sih? Fitur spesifiknya kalau bisa dengerin saya dari tadi, saya tuh seneng banget sama si manajemen inventarisnya Mbak Windy. Ya. Jadi kan kalau itu saya bisa melakukan integrasi di lokasi atau gudang saya, terus juga semua unitnya bisa saya buat grup gitu kan ya Mbak Windy ya. Analisis stok aging, terus juga ringkasan stok, bahkan analisa pergerakan stok bisa dilacak gitu menggunakan Teleprime. Saya lebih suka di manajemen inventories. Jadi sebelum ini saya jujur di gudang saya juga bukan kacau sih, agak lambat mungkin gitu ya, laporannya lambat, terus juga ada beberapa gap. Nah dengan adanya Teli itu karena dia real time, jadi memudahkan saya banget ketika saya ingin melakukan transfer stok ataupun saya ingin menganalisis biaya stok item yang ada di gudang sisa berapa, keuntungannya gimana, ringkasan pemesanan saya berapa banyak, terus laporan status pemesanan ulangnya gimana, itu bisa tuh lengkap banget, saya jadi hafal kan gitu. Saking senengnya ya sama Iya, saya lebih senang di manajemen inventarisnya aja sih, apalagi kalau misalnya terintegrasi atau terkonek dengan mesin POS yang kita pakai gitu. Untuk penarikan datanya pun jadi lebih mudah ya Ibu. Jadi narik data lebih mudah, kita masukkan, kita compare sama data kitanya juga lebih enak.
Dan lagi misalnya kalau head office-nya di mana, terus ibu harus ke gudang, itu kan memakan waktu ya. Kalau pakai tele lebih efisien berarti untuk laporannya sendiri. Iya, jadi lebih apa ya, ya itu tadi lebih mudah dan lebih Ya, efisien. di waktu juga enak sih. Gitu. Kalau misalnya aku tanya nih, untuk setelah pengalaman ibu, bakal nggak sih ibu hasil experience ibu, bakal nggak sih ibu rekomendasiin teli ke perusahaan lain atau mungkin peserta yang bergabung pada webinar kita ini sih Iya mungkin? boleh. Bahkan saya sudah memberikan ke beberapa teman saya gitu kan. Kalau memang ini sangat membantu saya dan worth it dengan cost yang kita keluarkan. Jadi nggak perlu gimana ya, nggak perlu riweh mikirin oh kok segini dapat modul padahal nih saya nggak pakai nih, ada modul yang nggak saya pakai, yang kita nggak tahu ya ke depannya yang Mbak Windy ya. Dan menurut saya sih worth it, dan saya sarankan juga kepada Bapak dan Ibu mungkin yang ada di sini yang bisnisnya retail sama dengan saya ataupun bisnis lain, boleh Bapak dan Ibu digunakan karena ini membantu kita lebih mudah dalam menjalankan bisnis kita. Berarti benar-benar cukup puas ya Ibu Vira ya? Iya, terima kasih juga tim teknikalnya juga sangat membantu ketika sedang misalnya saya ingin melakukan custom pada saat awal pembelian teli, itu juga didiskusikan dengan baik oleh tim teknikalnya seperti itu. Ya, kebetulan nih kita nyinggung dengan teknikal karena pun teli teknikalnya kan staf teknikalnya ada di Jakarta ya. Jadi untuk berdiskusi pun lebih mudah. Kalau emang mau di remote pun langsung ngehubungin kita aja lebih mudah dibantunya. Iya benar, jadi ketika mungkin nanti lebih dijelaskan oleh tim telinya ya, saya juga kurang mengerti. Jadi kalau misalnya kita ingin membutuhkan apapun, kita bisa biasanya langsung telepon atau hubungi tim teknikalnya, mungkin nanti dibantu. Jadi nggak perlu takut susahan karena riweh dari banyak modul yang enggak, nanti ada pilihan menunya kok gitu. Bener ya Mbak Windy ya? Iya. Iya Ibu Vira, menarik juga sih sharing-sharing ini dengan pengalaman yang udah Ibu share juga ke kita, sangat memuaskan mungkin ya. Mungkin bisa membantu juga ke peserta yang lain. Terima kasih nih kepada Ibu Vira untuk kesediaan waktu dan ininya dan meluangkan waktu untuk kita. Ya, sama-sama Mbak Windy, mungkin semoga penjelasan saya bisa membantu Bapak dan Ibu partisipan yang memang sedang mencari enaknya pakai sistem apa sih dalam bisnis mereka seperti itu. Semoga ini bisa bermanfaat untuk mereka yang lagi pengen cari tahu dulu software accounting yang cocok untuk kegiatan bisnis mereka itu seperti apa. Mungkin ini bisa jadi salah satu yang dikomparasi lah untuk mereka. Iya Ya, benar. ya. Terima kasih Ibu Vira sekali lagi untuk sediaan dan waktunya yang sudah diberikan kepada kami untuk penjelasan secara detail nih mengenai Teli Prime dan juga udah sharing pengalaman beliau selama menggunakan Teli sendiri sebagai solusi akunting dalam perusahaannya. Terus kayak tadi kita sempat omongin bakal dibantu sama tim kita untuk lebih detailnya penjelasannya seperti apa. Nah, sebelumnya kita kan udah dijelasin sama Ibu Vira. Selanjutnya kita mau masuk ke sesi untuk demo nih selanjutnya. Jadi sesi demo ini bakal dilakukan oleh perwakilan tim technical support kami, yaitu Mbak Eka Monalisa. Dia juga bakal memperlihatkan ke kita secara langsung software tally-nya sendiri ini saat di-running tampilannya seperti apa. Untuk Mbak Eka Monalisa, silakan. Oke. Baik, terima kasih Mbak Windy dan selamat pagi kepada Bapak Ibu semua. Dan terima kasih juga karena telah meluangkan waktu untuk mengikuti webinar kita pada hari ini. Jadi di sini saya akan memperlihatkan dulu nih untuk tampilan ketika kita membuat master data atau ketika kita membuat data perusahaan ya. Kalau di awal kita ingin di tampilan awal Teleprime itu sendiri kan kita perlu langkah awal yang kita butuhkan harus membuat data perusahaan seperti itu. Ini adalah tampilannya saja untuk secara singkat. Kemudian nanti akan saya tunjukkan lagi secara langsung di aplikasinya, di software Teleprime itu sendiri. Jadi ini adalah menu awal atau tampilan awal dari Teleprime.
Di sini ada top bar dari mulai company, data, exchange, terus go to di sini kalau kita mau mencari laporan-laporan yang mungkin kita ingin mencari laporan dengan mudah seperti itu. Kemudian juga ada import, export, kemudian email, kemudian untuk memprint invoice atau laporan-laporan juga dengan sangat mudah. Kemudian mungkin tahap pertama yang kita butuhkan itu dengan di company ya. Di sini company di menu company ini kita bisa untuk mengelola data-data perusahaan, dan ini juga kita bisa membuat multi company ya Bapak Ibu semua. Jadi kalau mungkin Bapak Ibu punya beberapa perusahaan, kita juga bisa mendata atau bisa membuat data dalam satu aplikasi seperti itu. Di sini kita ada menu-menunya untuk membuat, kemudian melihat atau alter, terus untuk merubah dari perusahaan satu dengan perusahaan yang lain seperti itu. Kemudian ini adalah menu-menunya. Kemudian ada juga untuk akses online seperti yang tadi Mbak Vira juga sudah jelaskan, kalau kita bisa akses secara online on cloud seperti itu. Jadi kita bisa mengakses laporan dari tempat yang berbeda, jadi nggak perlu harus di kantor misalnya kita mau akses, jadi bisa real time juga kita lihat laporan di saat yang sama seperti itu. Ini adalah menu-menu ketika kita ingin mengakses online laporan dari Teleprime seperti itu. Kemudian ini ada feature-feature, kemudian dan untuk di Teleprime itu sendiri kita juga bisa ada security control-nya ya Bapak Ibu. Jadi kita nggak perlu khawatir kalau kita mungkin punya bagian-bagian yang berbeda-beda seperti kayak purchasing, kemudian bagian sales, kemudian bagian accounting, itu kan biasanya di perusahaan ada yang berbeda-beda seperti orangnya gitu. Kemudian kita juga bisa mengkategorikan dari user-user itu, kita bisa pakai fitur security ini. Jadi setiap bagian punya password dan nama username yang berbeda-beda, sehingga tidak semua bagian itu bisa akses laporan tersebut seperti itu. Jadi kita bisa lebih teraman lah itu data-data yang kita miliki seperti itu. Jadi setelah kita mungkin sudah membuat data company, di sini kita lihat dulu ya. Kita coba. Di sini kan sudah saya berikan atau saya sudah buat sampel data seperti itu. Jadi di sini saya coba untuk membuat data dari coffee shop seperti itu. Jadi namanya Tubruk Coffee seperti itu. Jadi ini kita tinggal isi berdasarkan dengan perusahaan Bapak Ibu sekalian. Kemudian mengisi data-data atau yang diperlukan. Kemudian setelah mengisi data-data perusahaan, kemudian di sini juga ada menu data. Di sini kita bisa dengan mudah ya Bapak Ibu untuk backup atau restore data-data yang Bapak Ibu miliki. Jadi tidak perlu khawatir kalau misalnya mungkin Bapak Ibu ingin melakukan perubahan data. Jadi mungkin sebelumnya untuk lebih aman lagi Bapak Ibu tuh rutin untuk membackup data-data agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Kemudian ada juga menu exchange seperti itu yang fungsinya untuk koneksi dengan beberapa perusahaan. Jika Ibu Bapak mungkin memiliki beberapa perusahaan yang ingin diinput di Teleprime ini seperti itu. Kemudian lanjut ini seperti dilihat ya, nanti akan saya jelaskan lebih langsung saja ke dari mungkin yang paling penting adalah menu master di sini yang saya lihat. Ini kita untuk membuat data-data akun atau data-data transaksi Ibu Bapak yang biasa dilakukan untuk kegiatan usaha Bapak Ibu semua, Bapak Ibu sekalian seperti itu.
Di sini kita untuk membuat Create Master. Di sini adalah Accounting Master. Di sini ada Group maupun Ledger. Grup adalah untuk mengkategorikan transaksi seperti kayak fixed asset, itu adalah grup. Untuk peralatan, misalnya untuk ledgernya kita membuat peralatan, misalnya biaya peralatan, kemudian untuk undernya itu akan kita tambahkan menyesuaikan dengan daftar grup yang sudah ada di sistem Teleprime itu sendiri, seperti itu. Ini adalah saat awal-awal kita ingin membuat nama akun atau nama COA ya biasa Bapak Ibu, untuk ini untuk cara ketika kita ingin membuat akun baru atau grup baru sesuai dengan transaksi-transaksi yang biasa Bapak Ibu lakukan. Mulai dari pengkategorikan grup, kemudian akun atau ledger atau COA, kemudian currency juga kita bisa buat currency sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Jadi ini multi currency ya. Untuk voucher type-nya juga kita bisa menyesuaikan dengan sesuai kebutuhan Bapak Ibu atau kebutuhan perusahaan Bapak Ibu sekalian. Seperti inventory ini, seperti yang Mbak Vira tadi sudah jelaskan ya, kalau misalnya di industri retail seperti itu, terus food and beverage kan sangat penting untuk memanage inventory seperti itu. Jadi kita akan mulai membuatnya itu di inventory master di sini. Jadi kita bisa menginput mulai dari stok grup itemnya, kemudian kategori barangnya apa, terus untuk menggroupingnya juga dengan sangat mudah. Jadi itu kita bisa menyesuaikan dengan inventory atau barang-barang persediaan yang Ibu Bapak sekalian miliki, seperti itu. Kemudian stok itemnya juga bisa di input di sini, kemudian unitnya pun bisa kita sesuaikan berdasarkan satuan unit apapun yang Bapak Ibu butuhkan, yang diinginkan, seperti itu. Kemudian juga untuk input cabang, mungkin Bapak Ibu memiliki cabang perusahaan di mana, itu bisa bisa kita input dan kita bisa manage secara langsung, seperti itu. Ini adalah menu ketika kita ingin membuat baru ya, seperti itu, mulai dari inventory atau accounting masternya. Kemudian ini di sini untuk kita melihat daftar-daftar mungkin yang sudah kita buat di sini. Di sini contohnya sudah saya buat untuk groupingnya, grup-grup masternya itu seperti ini. Dan ini bisa tinggal dengan sangat mudah kalau misalnya Ibu Bapak ingin menambahkan, tinggal dibuat saja di sini, di create. Kemudian untuk ledgernya juga atau akun transaksinya atau COA-nya pun bisa dengan mudah kita tambahkan. Jadi ini adalah contoh, hanya contoh dari yang sudah saya buat untuk coffee shop ya. Contohnya seperti ini. Untuk currency juga kita bisa menyesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu semua gitu. Di sini ada voucher type-nya pun sangat beragam ya Bapak Ibu. Jadi ini menyesuaikan dengan bisnis Bapak Ibu sekalian gitu. Jadi mulai dari saat purchase order gitu, kemudian melakukan purchase, kemudian melakukan payment, itu tuh sangat lengkap. Jadi mulai dari berurutan dari mulai transaksi itu dipesan, seperti itu. Jadi history transaksi kita tuh bisa tercatat dengan baik, seperti itu. Untuk inventory master ini kan kita untuk melihat yang sudah kita input di create master tadi ya Bapak Ibu. Mungkin kalau Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya, boleh silakan ditanyakan melalui kolom komentar kita ya. Karena kita lebih enaknya sih kayak tanya jawab sambil saya mempraktekkan, memperlihatkan tampilan dari Teleprime ini. Jadi kan lebih enak kalau mungkin Bapak Ibu ingin bertanya atau ada yang ingin diketahui dari Teleprime itu sendiri, boleh dipersilakan untuk komen di kolom komentar kita ya. Oke.
Jadi ini sama, saya sekalian lanjut sambil menunggu yang ingin bertanya. Jadi ini adalah ketika kita ingin membuat maupun melihat, daftar, master data atau data seperti COA maupun grouping akun yang tadi kita sudah buat. Kemudian, nggak kalah penting nih kita lanjut setelah kita membuat COA maupun, sudah mengkategorikan itu, sesuai dengan kebutuhan kita, misalnya kita udah lengkap menginput mulai dari biaya-biaya yang rutin kita, keluarkan di perusahaan Bapak Ibu, kemudian, setelah itu kan kita harus menginput transaksi Bapak Ibu setiap harinya, seperti itu kan. Jadi ketika kita ingin menginput transaksi, kita biasanya, menggunakan, transaksi voucher, seperti itu. Jadi kita bisa menginput berbagai transaksi mulai dari, payment, kemudian, payment, pembayaran, kemudian receipt atau, pendapatan gitu kan, penerimaan, kemudian menjurnal, terus menginput sales. Cuma kan di sini, kita sedang, eee, mengintegrasi dengan mesin POS ya, seperti itu. Jadi mungkin kita tidak perlu input sales, seperti itu. Jadi kita bisa, import, langsung dari, mesin POS yang kita miliki, kemudian dari data yang kita udah ekspor dari mesin POS itu, bisa kita impor langsung ke Teleprime. Itu, jadi kayak mempermudah sekali untuk, kita untuk back office, misalnya kan di sini saya sebagai back office nih di, coffee shop, yang tubruk ini. Terus saya terima data dari, mesin POS ya, dari mesin POS, berupa misalnya datanya CSV atau Excel atau XML, itu kita bisa import langsung ke Teleprime. Jadi kita nggak perlu menginput ulang transaksi penjualan di coffee shop kita, seperti itu. Jadi kita tinggal import, kemudian akan langsung, masuk atau terinput di software Teli kita, seperti itu. Jadi mungkin, untuk apa namanya, untuk voucher-voucher ini sih ada banyak, pokoknya ini yang paling sering digunakan lah ya untuk, secara umum untuk perusahaan. Seperti mungkin yang belum tahu ini F4 kontra ini adalah saat kita ingin menginput transaksi di mana untuk sesama alat pembayaran, seperti itu. Seperti mungkin kita ingin top up Tiket atau, transfer antar bank, seperti kita kan juga bisa menggunakan atau menginput multi payment ya, Kak. Seperti kayak kita mungkin memiliki, berbagai jenis payment, itu juga kita bisa input. Seperti ini, kayak berbagai bank mungkin yang kita gunakan untuk transaksi sehari-hari itu kita bisa input, atau untuk transaksi-transaksi seperti top up Tiket kita bisa input di sini juga. Jadi nanti, sesuai dengan, COA yang sudah kita buat, kita tinggal membuat, transaksi atau input transaksinya, mulai dari transaksi kontra atau payment. Ini adalah ketika kita ingin melakukan pembayaran, seperti biaya-biaya tiap bulannya, seperti itu. Missing payment. Mungkin akan saya contohkan cara untuk penginputannya ya. Ini bisa kita isi dengan supplier invoice, nomor invoice dari suppliernya. Kalau nggak diisi pun tidak apa-apa. Kemudian kita masukkan account. Di sini account-nya misalnya kita melakukan pembayarannya, via apa gitu. Bisa melakukan pembayaran melalui, payment apa, kemudian tinggal kita pilih. Kalau misalnya belum ada di pilihan, kita bisa langsung membuatnya juga dengan mudah, jadi nggak perlu kembali ke menu master yang awal, kita bisa langsung buat di sini juga. Kemudian tinggal kita pilih, kemudian, tinggal kita cari nih, mau kita ini melakukan pembayaran untuk apa, seperti itu. Jadi sangat mudah ya. Jadi ini adalah
list yang sudah kita buat di awal tadi, yang di master data tadi. Mungkin Bapak Ibu belum menginput di awal, ini juga bisa langsung diinput di sini. Kalau kita masukkan untuk biaya gaji karyawan dan masukkan nilainya. Ya, kita tinggal enter saja. Jika mungkin ada yang dibutuhkan mau mungkin dicantumkan ceknya pun boleh itu, dan mau menambahkan narasi juga boleh untuk mengingat misalnya nama karyawannya gitu. Biar lebih lengkap seperti itu. Untuk cara penginputannya atau cara menginput transaksi itu sebagian besar tuh sama. Caranya itu sangat mudah ya Bapak Ibu. Seperti itu. Untuk jurnal, sales, purchase itu sama. Kemudian setelah kita melakukan penginputan transaksi, kita bisa melihat rekapannya itu di daybook seperti itu. Ini adalah summary dari seluruh transaksi yang sudah kita input. Jadi mungkin kita ingin mencek kembali apakah sudah lengkap atau sudah benar. Ini kita bisa lihatnya di sini apa sudah terinput atau belumnya. Dan kita bisa mengganti periodenya mulai menyesuaikan mengganti periode sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu semua. Udah ada yang bertanya belum, Mbak Windy? Oke. Jadi ini setelah kita lihat dari periodenya dari 2019 sampai 2021, kita akan melihat seluruh transaksi yang sudah kita input seperti itu. Kemudian ada utilities banking ya. Jadi ini kita bisa berguna juga untuk kita rekonsiliasi bank seperti itu. Kemudian nggak kalah penting, ini mungkin saya di sini juga kita bisa men-setting dengan bahasa Indonesia ya Bapak Ibu. Jadi nggak perlu khawatir kalau kita ingin membuat laporan dengan bahasa Indonesia pun kita bisa. Seperti itu. Jadi kita tinggal pilih saja bahasa yang kita ingin menggunakan seperti itu. Dan ini hanya sampel ya Bapak Ibu. Jadi ini yang baru ada di saya itu ada bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Tapi untuk bahasa-bahasa yang lain yang Bapak Ibu mungkin butuhkan selain dua bahasa itu juga bisa detailing, bisa support seperti itu. Kemudian mungkin yang paling penting nih untuk intinya sih sebenarnya kita kan harus mengimport data-data dari mesin POS ya, seperti itu. Jadi untuk caranya pun seperti ini. Jadi saya akan memperlihatkan ketika data-data dari mesin POS itu langsung terimport ke Teleprime seperti itu. Jadi kita kan memerlukan yang namanya data yang dari mesin POS seperti itu. Jadi kita bisa berbentuk CSV, Excel ataupun XML gitu kan. Di sini saya sudah punya datanya, data sampel yaitu CSV ya, seperti dari PT Ganesha ini. Sebentar, ini kelihatan nggak ya? Ya, yang Bapak Ibu sudah lihat di sini ada data dari PT Ganesha dan ini adalah kita mau import sales import dari PT Ganesha ini ke Teleprime kita seperti itu. Jadi misalkan ini adalah mesin posnya dan kita sudah ekspor dari mesin pos dan datanya berupa CSV seperti itu. Dan data ini yang akan kita import ke Teleprime seperti itu. Jadi tadi yang sudah kita lihat ini nama datanya Tele Import ini.
Kemudian kita di sini ada menu import post sales data. Kita tinggal klik, kemudian kita tinggal memilih location atau lokasi file yang ingin kita import. Di sini ya, ini adalah lokasinya, kemudian tinggal kita masukkan file name-nya, terus datanya berupa apa, di sini kita menyesuaikan. Kemudian tinggal kita save saja. Ini adalah import transaksi sales dari mesin POS. Ini adalah. Jadi setelah itu kita akan mengecek ini transaksinya sudah sukses. Jadi ini contoh dari mesin POS yang misalnya ada ini beberapa transaksi sales ini. Statusnya sudah sukses, status importnya. Kemudian kita lanjut untuk mencek apakah sudah masuk atau belum transaksi tersebut. Seperti itu. Jadi kita akan masukkan periode, mungkin itu periodenya. Nih, jadi transaksi yang tadi kita sudah import itu sudah masuk ya Bapak Ibu di sini. Jadi otomatis, jadi kita misalnya kalau misalnya kita menginput ulang dari mesin POS kan cukup menguras waktu banget ya, nggak efisien, dan apalagi pasti transaksi penjualannya pun sangat banyak gitu kan. Jadi untuk di Teleprime itu kita sangat mudah, tinggal import saja dari mesin POS, kemudian kita pilih datanya, kemudian kita import ke Teleprime itu dengan sangat mudah. Jadi ini adalah contoh dari hasil ekspor dari mesin POS ya, data Excel ini. Nah, jadi ini berupa CSV, data CSV. Jadi ini adalah data yang kita dapat dari ketika kita ekspor data penjualan di mesin POS. Kemudian data ini yang akan kita import di Teleprime, seperti itu. Jadi itu adalah cara untuk kita saat mengimpor data dari sistem POS. Dan ini adalah daftar-daftar dari transaksi yang sudah kita buat. Mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian terkait mesin POS maupun integrasi ke Teleprime itu sendiri. Seperti itu. Kemudian nanti selanjutnya kita bakal lanjut ke reportnya ya, untuk laporan-laporan keuangan. Jadi untuk mesin POS kan biasanya belum support untuk laporan-laporan keuangan ya, seperti yang saya tahu. Kalau ingin menggunakan atau ingin support dengan laporan keuangan, biasanya kita perlu bayar lagi gitu kan. Jadi harus sepaket dengan back office maupun mesin POS-nya. Cuma kalau Bapak Ibu sudah menggunakan Teleprime, jadi Bapak Ibu nggak perlu membayar lagi untuk sistem back office-nya, karena untuk Teleprime itu sendiri sudah support dengan mesin POS, seperti itu. Kalau Bapak Ibu ingin bertanya terkait Teleprime, boleh silakan ditanyakan langsung maupun di kolom komentar ya Bapak Ibu.
sambil melihat pelaporan di sini. Untuk pelaporan financial report-nya pun sangat lengkap ya Bapak Ibu. Untuk biasa standar pelaporan kan hanya balance sheet lah, balance sheet, kemudian laba rugi, kemudian cash flow, itu kan paling umum standar. Tapi di Teleprime itu sendiri kita sangat lengkap, mulai dari trial balance seperti itu. Sebentar. Lihat more report-nya di sini ada report untuk accounting-nya, kemudian daybook itu untuk yang summary atas transaksi yang sudah kita buat, funds flow seperti itu, account book. Kita bisa lihat summary dari cash bank kita, kemudian summary dari ledger. Oh ya, tadi kita belum, kita sudah. Mungkin ada yang masih bingung Bapak Ibu semua terkait Teleprime, atau ada yang ingin ditanyakan terkait apakah Teli bisa ini atau bisa itu, kita open sekali untuk pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nanti kita akan tunjukkan juga bagaimana caranya. Tadi kan seperti yang Mbak Vira juga sudah jelaskan ya, di sini ada laporan stock query. Di sini ini adalah contoh-contoh list stok yang sudah kita buat. Contoh-contohnya seperti ini. Untuk stock query stok itu untuk melihat sudah terjual ada berapa sih item kita atau stok kita, dan yang paling banyak dibeli itu apa, seperti itu. Ya, kemudian ini account book ini kita untuk melihat summary dari segala akun-akun, mulai dari transaksi kontrak, payment, receipt, itu semuanya kita bisa lihat di sini summary-nya. Jadi secara detailnya seperti apa, kita bisa lihat di summary per transaksi seperti itu. Kemudian di sini kita juga kan bisa memanage account receivable dan payable ya, seperti utang piutang. Itu kita lihat dan melihat ada berapa sih utang atau piutang kita nih di perusahaan. Jadi kita bisa manage juga untuk sehingga kita tidak memiliki hutang atau piutang yang di banyak seperti itu. Ini GoTo ini kita untuk mencari semua report atau dengan mudah, maksudnya dengan efisien. Jadi kita misalnya tidak ingin melihat satu persatu, atau mungkin Bapak Ibu sedang melakukan input transaksi, kemudian tiba-tiba ingin melihat laporan hutang piutang begitu, kita bisa langsung ke GoTo saja. Jadi tidak perlu back atau menutup transaksi yang sedang kita buat saat itu. Oke, ini untuk pelaporan hutang piutang, kemudian ini untuk melihat stok item kita. Jadi untuk manajemen inventory pun kita sudah lengkap ya, mulai dari daftar PO, purchase order, kemudian stock group summary untuk barang item kita yang kita jual, kemudian dari kategorinya pun, dan untuk gudang seperti itu. Itu kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan bisnis Bapak Ibu sekalian. Ini dari, mungkin kita coba untuk print. Ini juga kita bisa print invoice dengan sangat mudah. Kita lihat dari
Ini adalah transaksi mungkin kita ingin print laporan ini maupun print, kita lihat. Biasanya yang penting kita ingin mencetak laporan balance sheet seperti itu. Kita tinggal lihat di sini dulu seperti ini. Dan kita juga bisa configure dengan kita inginnya tampilannya seperti apa, itu sesuai kebutuhan Bapak Ibu sekalian. Mau vertikal maupun horizontal itu bisa. Mungkin setelah sudah sesuai kita bisa langsung print. Dan save ke folder yang kita mau. Oke, ini untuk tampilan dari balance sheet dan ke profit and loss. Stock summary di sini kita misalnya untuk di coffee shop kita punya bahan baku, terus menu-menu yang stok yang kita jual, jenis-jenis kopi yang kita jual, kemudian dari peralatan-peralatan atau fixed asset yang kita punya, seperti itu. Jadi ini juga kita bisa menganalisis ya dari usaha kita nih, kita bisa lihat, menganalisis apakah bisnis kita ini sehat atau tidak, seperti itu. Kita bisa lihat dari rasio-rasionya, mulai dari profitnya, seperti itu. Untuk tipe voucher di Teleprime itu sendiri juga cukup lengkap di sini, mulai dari voucher untuk PO, kemudian voucher-voucher untuk payment, kemudian physical stock-nya juga ada. Jadi bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan bisnis Ibu Bapak sekalian. Kita bisa pilih periode. Oke, ini adalah preview ya ketika kita ingin print atau mencetak invoice seperti itu, invoice atas tadi kita
atas pembelian kita terkait alat grinder. Seperti itu contohnya grinder. Di sini previewnya jadi kita bisa tinggal langsung print saja. Jika sudah sesuai, kemudian kita bisa save. Jadi begitu cara untuk kita print invoice, sangat mudah. Kemudian multi-page. Jadi kalau kita ingin menggunakan security atau keamanan data atau user access, ini kita bisa tinggal nyatu di company, kemudian kita configure yang security, kemudian kita tinggal klik yes. Terus biasanya kita langsung masukkan email atau dan password yang kita inginkan, seperti itu. Oke. Kita mungkin lanjut ke transaksi. Kita mau perlihatkan cara penginputan misalnya apa ya? Pembelian kali, purchasing. Kalau mungkin Bapak Ibu semua ya ada ingin dicontohkan transaksinya apa, boleh ya silakan dicantumkan pertanyaan maupun misalnya Bapak Ibu ingin saya contohkan transaksi ketika pembelian barang persediaan bahan baku atau penginputan stok, itu boleh. Silakan ditanyakan. Jadi biar mungkin Bapak Ibu lebih paham nih cara kerja di software Teleprime itu seperti apa. Jadi silakan kita dengan senang hati akan menjawab atau mempraktekkan langsung terkait transaksi-transaksi yang Bapak Ibu inginkan. Seperti itu. Jadi di sini, oh ada pertanyaan nih yang masuk. Terima kasih Mas Sevi untuk pertanyaannya. Di sini Mas Sevi bertanya untuk custom voucher type, gitu di sini. Custom voucher type di sini ada batasannya seperti itu atau unlimited gitu. Jadi untuk voucher type sendiri di sini kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu. Jadi ini unlimited ya, bisa kita buat tinggal kita create di sini atau dibuat langsung sesuai dengan kebutuhan Bapak Sevi sendiri. Jadi kita tinggal masukkan voucher yang ingin dibuat, misalnya apa nih Mas Sevi voucher yang ingin, mungkin di sini ada yang belum ada, maksudnya di sini vouchernya belum lengkap mungkin, tapi kebutuhan Mas Sevi mungkin ada yang di luar yang sudah di list di sini, itu bisa tinggal dibuat dan mengisi deskripsi di sini. Misalnya apa ya yang
voucher yang belum ada di sini. Voucher. Jadi untuk membuat voucher ini, membuat voucher type itu kita bisa unlimited ya, bisa menyesuaikan sesuai kebutuhan usaha atau bisnis Bapak Ibu sekalian, seperti itu. Mungkin jika ada pertanyaan lain, boleh silakan ditanyakan. Jadi jika kita ada mungkin voucher yang belum ada, kita bisa input, kemudian kita memilih kategori-kategori maksud atau detail-detail yang diperlukan di general maupun sesuai dengan voucher tersebut, seperti itu. Mau pakai metode voucher, nomor metode voucher atau pengaktifan, kemudian mau dijadikan opsional juga tinggal dipilih yes or no, seperti itu. Ini kita kemudian ada pertanyaan juga nih dari Pak Jojo ya. Pak Jojo, untuk data yang dihasilkan dari POS ke software, apakah bisa dalam bentuk Excel atau PDF? Jadi untuk kita impor dari mesin POS itu kita bisa dalam bentuk Excel dan PDF juga bisa, seperti itu. Kan tadi saya sudah informasikan tadi baru Excel terus CSV dan juga XML ya. Ternyata untuk PDF maupun untuk Excel bisa. Jadi hanya yang seperti sudah saya jelaskan di awal ya tadi, untuk kita impor ke ke Teli dari mesin POS itu harus dalam bentuk CSV, Excel, atau XML, seperti itu. Jadi kalau untuk PDF, ini paling untuk pelaporan atau reportnya saja. Kita bisa pakai PDF atau JPEG, seperti itu. Jadi seperti itu Pak Jojo. Biasanya kan kalau untuk mesin POS biasanya paling Excel atau CSV kali ya. Ya mungkin Pak Jojo yang sudah menggunakan mesin POS boleh jika mungkin menggunakan mesin POS boleh diinfokan ke kami nih, karena kita belum tahu nih untuk mesin POS biasanya sepertinya sih via CSV maupun Excel maupun XML tuh bisa kita import ke Teleprime. Cuma mungkin kalau Bapak Jojo ada kebutuhan atau request khusus seperti itu untuk di Teleprime, kita bisa informasikan juga ke kita, jadi mungkin kita bisa bantu untuk menginformasikan terkait terkait dengan kebutuhan Bapak di bisnis Bapak itu sendiri, seperti itu. Jadi seperti itu untuk import ke Teleprime ya, untuk
dari mesin POS. Mungkin jika ada pertanyaan lain boleh atau masukan-masukan lainnya boleh silakan ditulis di komentar dan akan kita bantu jawab. Maupun mungkin masukan-masukan terkait transaksi yang mau saya contohkan nih, mau di-input ke Teli itu seperti apa gitu. Jadi silakan ditulis di kolom komentar. Kemudian kalau untuk ekspor dari Teleprime ke mungkin Bapak Ibu misalnya ingin dari data perusahaan satu ke perusahaan lain, misalnya ada transaksi yang sama seperti atau master data yang sama, itu kita bisa kita ekspor saja. Jadi untuk nanti kemudian akan kita impor ke perusahaan kita yang lainnya seperti itu, biar kita nggak double input, maksudnya nggak 2 kali kerja seperti itu, kayak 2 kali input data yang sangat banyak, jadi kita bisa pakai menggunakan ekspor data seperti itu. Jadi misalnya ada data transaksi pembelian dari PT Tubruk, dari Tubruk Coffee, kemudian kita ternyata nih sama nih datanya dengan coffee shop Bapak yang lain seperti itu. Jadi kita tinggal ekspor saja datanya, mau master atau transaksi itu kita bisa ekspor, kemudian kita tinggal import data itu sama seperti kayak tadi data POS, terus kita impor ke coffee shop Bapak yang satunya lagi seperti itu juga bisa. Kemudian bisa send via email juga dengan send report via email juga sangat mudah. Kita tinggal klik ini email. Dan help, jadi untuk help sendiri ini kita jika ada kendala-kendala terkait Teli, ini kita bisa lihatnya di Teli Help. Jadi misalnya ada error-error atau kendala-kendala, kita bisa pelajarinya juga di Teli Help seperti itu. Jika ada pertanyaan. Mungkin itu jika ada pertanyaan lagi Bapak Ibu dipersilahkan. Karena ini udah jam ngobrol. Oke, jadi kita waktunya masih cukup banyak nih, mungkin Bapak Ibu yang ingin bertanya silakan. Jadi webinar kali ini kita sampai jam 12 ya. Jadi silakan jika ada pertanyaan atau mungkin ada request khusus itu untuk pertanyaan-pertanyaan lebih detail, itu boleh menghubungi tim kami juga. Atau tim representatif kami, nanti kita akan hubungi via email ataupun WhatsApp. Seperti itu. Jadi tidak perlu khawatir. Jika ada pertanyaan, silakan untuk ditanyakan. Dan lanjut ke untuk feature-feature-nya ya. Kalau Bapak Ibu menggunakan Teleprime untuk
yang on-cloud seperti itu, yang kita bisa akses secara web gitu kan. Ini bisa kita connect-nya di sini, di online akses, kemudian kita input, dan kita bisa menampilkan laporan atau report-report yang kita butuhkan via web, seperti itu. Jadi tidak perlu memiliki software Teleprem di handphone. Mungkin Bapak Ibu ingin melihat laporan-laporan via handphone ketika di dalam perjalanan, seperti itu kita bisa dengan mudah dimanapun dan kapanpun kita bisa akses laporan saat dibutuhkan, seperti itu. Remote juga kita bisa. Nih, kita sambil menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Kemudian restore, apalagi takut ada yang terlewat mungkin. Untuk report-report, jenis reportnya juga sudah saya perlihatkan ya. Untuk ini untuk trial balance, kita bisa flow, ini kita baru ini atau periodenya bisa kita ganti biar lebih lengkap. Ini. Dan laporan funds flow ini. Oke, oh ini juga belum saya jelaskan. Ini adalah laporan outstanding seperti itu, mulai dari piutang dan hutang. Kita bisa lihat laporan hutang piutang kita di sini, di statement of account. Terus ini adalah yang outstanding. Jadi kita ada piutang ke Tokopedia seperti itu. Sejumlah 130.000 dan ada hutang ke vendor-vendor seperti ini. Vendor-vendor kita membeli baku maupun fixed asset. Tuh. Ini seperti yang tadi Mbak Vira juga jelaskan, yang tadi terkait untuk metode pengumuran dari bahan baku atau peralatan yang kita miliki. Di sini juga bisa. Kita bisa support. Kemudian di daftar-daftar ledger. Kita juga bisa lihat statistik. Ini adalah kita pilih periodenya dulu. Di sini ada statistik, kita bisa lihat ada berapa daftar grup yang sudah kita input, kemudian ledger atau COA yang sudah kita input juga, stok group, stok item, voucher, unit, currency. Terus ini ada dari voucher-voucher terkait payment, kemudian dia adalah rekaman atau summary dari transaksi yang sudah kita buat. Jadi purchase ada 12 di bulan Juli, itu kita bisa lihat, kemudian kita enter lagi, kita bisa lihat detailnya.
saat itu juga. Jadi kita nggak perlu kembali lagi ke menu awal. Kita ada di statistik, ada payment, ada 17 transaksi. Kita bisa enter, itu ada di bulan, kita bisa lihat di bulan Januari dan juga Juli itu kan. Kita enter, kita bisa lihat transaksi-transaksi apa saja yang kita input di bulan Juli. Jadi seperti itu. Untuk feature statistik. Mungkin jika tidak ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu sekalian, mungkin demo kali ini saya akhiri. Mungkin kalau jika ada yang terlewat atau ada pertanyaan susulan, boleh silakan ditanyakan bisa langsung untuk pertanyaan-pertanyaan susulan bisa kontak ke tim bisnis development kita. Kontaknya sudah ada di kolom komentar ya Bapak Ibu, jadi bisa silakan Ibu Chef dan kontak langsung ke tim kami jika ada pertanyaan maupun sekaligus request terkait aplikasi Teleprime. Untuk mungkin Bapak Ibu ingin mengetahui lebih lanjut seperti itu terkait Teleprime, kita juga bisa berikan penjelasan dan silakan hubungi ke nomor yang sudah yang kita cantumkan di kolom komentar. Baik, akan saya akhiri dan akan saya kembalikan lagi ke Mbak Windy. Terima kasih. Terima kasih Mbak Eka untuk penjelasannya yang udah cukup detail banget ya, dari mulai penarikan datanya untuk integrasi POS ke sistem software accounting-nya itu Teli sendiri, udah sampai dari pelaporannya juga, inventory-nya juga udah dijelasin ya tadi sama Mbak Eka, dan sudah cukup jelas. Seperti yang sudah kita lihat barusan nih, demo dari penggunaan Teleprime itu sendiri dari Mbak Eka, kami pun mengerti karena setiap bisnis kan pasti beda ya dalam kebutuhannya. Dan jika Anda memiliki requirement khusus atau yang belum sempat dijelaskan tadi di demonya itu, boleh banget kita bisa schedulein waktu untuk demo. Dan jika ada pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut lagi yang belum sempat Bapak Ibu share ke kita, boleh banget langsung aja kontak ke business development kita atau mungkin langsung email aja ke info@bizintech.com. Kalau ada pertanyaan atau untuk request untuk demo, boleh banget nanti kita bisa bantu untuk schedule, Kak. Tidak terasa nih kita sudah sampai di akhir acara. Saya ingin mengucapkan terima kasih untuk partisipasi Bapak dan Ibu semua dalam webinar hari ini. Kami berharap informasi yang sudah kami berikan akan sangat bermanfaat untuk Bapak dan Ibu sekalian. Semoga kita dapat bertemu lagi di acara webinar kami selanjutnya. Dan apabila Bapak Ibu ingin mengetahui lebih mengenai Teleprime, Bapak dan Ibu dapat menghubungi nomor atau email di bawah ini. Maka business development person kita akan dengan senang hati akan membantu Bapak Ibu semua untuk melakukan scheduling untuk demo. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih juga kepada semua yang sudah berpartisipasi dalam webinar ini. Semoga selalu diberikan kesehatan dalam masa pandemik ini. Sampai jumpa di webinar-webinar kami selanjutnya. Selamat siang and have a good day. Terima kasih Windy semua. Juga Mbak Ibu Mira. Terima kasih semuanya. Terima kasih semua yang sudah datang.